السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya dengan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kalau kalian berupaya untuk menghitungnya, niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Dan termasuk nikmat yang paling besar adalah nikmat keimanan dan keislaman. Dan termasuk nikmat yang besar adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan pada agama ini. Taufik kepada sunnah, taufik kepada tauhid. Maka ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, termasuk kenikmatan yang harus kita syukuri adalah Allah memberi kesempatan kepada kita berkali-kali, bertahun-tahun untuk memasuki bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan yang ibadah di dalamnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan yang Allah penuhi dengan keberkahan, dan bulan yang kalau seseorang mau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mudah mendapatkannya di bulan tersebut. Maka sungguh amat rugi orang yang memasuki bulan Ramadan sampai kemudian keluar daripadanya, tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan rahmat, dan tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang tidak bisa mengambil kesempatan pada bulan Ramadan, tidak bisa mengambil kesempatan yang begitu besar di bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Maka ikhwani fillah azakumullah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan ketika menaiki mimbar, amin, amin, amin. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama ammanta? Wahai Rasulullah, engkau mengaminkan apa? Maka dijawab, atani Jibril, datang kepadaku Jibril, dan kemudian berdoa atau mengucapkan doa, raghima anfumri'in, sungguh celaka seseorang atau sungguh rugi seseorang yang disebut namaku di sisinya tapi tidak bersalawat kepadanya. Qul amin, katakan amin, kata Jibril. Maka Rasulullah mengatakan amin. Yang kedua, Jibril mengatakan raghima anfumri'in adraka abawaihi, falam, dikatakan semoga rugi dan semoga celaka seorang yang sempat bertemu kedua orang tuanya, falam yudkhilahul jannah, tapi tidak memasukkannya ke dalam jannah. yakni orang yang sempat bertemu kedua orang tuanya, atau salah satunya
tapi tidak bisa memanfaatkannya sehingga dia tidak bisa masuk jannah. Padahal seseorang yang memiliki orang tua, maka keridhaan Allah pada keridhaan orang tua. Tetapi orang ini sangat rugi, sangat celaka. Bertemu kedua orang tuanya tapi tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Kemudian yang ketiga adalah doa raghima anfu mri'in dakhala syahra Ramadan. Celaka seseorang, rugi seseorang memasuki bulan Ramadan, kemudian keluar daripadanya, falam yughfar lahu. Semoga rugi dan semoga celaka seseorang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian keluar daripadanya dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan. Qul amin, kata Jibril. Katakan amin. Maka Rasulullah mengatakan amin. Maka doa dari malaikat yang terbaik, yang paling afdal, yaitu Jibril alaihissalam, diaminkan oleh manusia yang terbaik, nabi yang paling afdal, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini bukan hanya bermakna doa, tapi sudah jelas terkabulnya. Maka ini adalah pernyataan pasti rugi orang yang masuki bulan Ramadan kemudian keluar daripadanya dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan. Sangat rugi orang yang memasuki bulan berkah tetapi dia tidak bisa memanfaatkannya, tidak bisa memanfaatkan apa yang ada di dalamnya, kemudahan yang di dalamnya, dan tidak bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan emas, kesempatan yang besar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Ikhwani fillah azakumullah, tentunya di antara ibadah yang paling besar di bulan tersebut dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-shaum, puasa yang Allah wajibkan di bulan ini, di bulan Ramadan. Dan puasa itulah di antara ibadah yang merupakan junnah, ibadah yang merupakan tameng perlindungan, tameng perlindungan dari liarnya hawa nafsu, tameng perlindungan dari godaan syaitan, dan tameng perlindungan dari azab Allah, perlindungan dari api neraka. Ikhwani fillah azakumullah, dikatakan perlindungan atau tameng dari hawa nafsu karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah bersabda, "Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu hendaklah menikah. Dikatakan perintah kepada para pemuda yang sudah mampu untuk menikah. Fa innahu ahsan atau aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena menikah itu akan menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu merupakan tameng, wija. Di sini ikhwani fillah azakumullah, maknanya adalah puasa akan menahan hawa nafsunya. Puasa akan merendahkan liarnya hawa nafsu. Pemuda-pemuda yang sudah mampu secara kemampuan nikah, tapi dia tidak mampu secara finansial, secara hartanya untuk menikah, maka dia akan terancam dengan godaan-godaan hawa nafsu, godaan-godaan para wanita yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak aku tinggalkan satu fitnah yang lebih besar bagi kalian melainkan para wanita. yakni fitnah yang terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Maka ikhwani fillah azakumullah, maknanya tidak aku tinggalkan artinya sepeninggal Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW meninggalkan kita, beliau wafat, maka tidak ada fitnah yang terbesar bagi laki-laki melainkan fitnahnya wanita. Bagaimana kita melindungi diri kita dari bahaya fitnah tersebut? Menikahlah, itu perintah pertama. Barang siapa yang sudah mampu, maka menikahlah. Kalau tidak mampu untuk menikah, maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum." Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa.
Kalau tidak mampu menikah, maka berpuasalah, fa innahu lahu wija, maka itu adalah wija. Maka ikhwan fillah azakumullah, puasa merupakan wija, merupakan perlindungan, tameng dari godaan hawa nafsu, dari liarnya hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu akan mendorong manusia untuk berbuat kejelekan-kejelekan dan dosa. Ikhwan fillah azakumullah, dikatakan pula sebagai perlindungan dari api neraka, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Hadis yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa berpuasa di jalan Allah, yakni karena Allah, barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifa. Sehari dia berpuasa karena Allah dengan ikhlas fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia akan dijauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifan. 70 kharifan maknanya adalah 70 musim. Berarti maknanya adalah sejarak perjalanan 70 tahun. Ikhwan fillah azakumullah, ini adalah fadilah yang besar pula dari puasa, yang Allah wajibkan puasa ini di bulan Ramadan. Dan tentunya kewajiban lebih afdal di sisi Allah daripada yang sunnah. Yani Allah subhanahu wa ta'ala lebih menyukai yang wajib, dan kemudian Allah memerintahkan kepada yang sunnah-sunnah. Artinya yang wajib jangan dianggap lebih remeh daripada yang sunnah, justru lebih afdal, lebih afdal, lebih afdal. Oleh karena itulah Allah mewajibkannya. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau dikatakan puasa secara mutlak, maka puasa wajib apalagi, lebih-lebih lagi akan memberikan fadilah sebagai junnah, perlindungan dari api neraka, karena dia akan dijauhkan dari api neraka 70 kharifa. Ikhwan fillah azakumullah, dikatakan bahwa puasa merupakan junnah, tameng perlindungan dari syaitan, karena sesungguhnya orang yang dapat menguasai hawa nafsunya, maka dia tidak akan bisa digoda oleh syaitan. Itu yang pertama. Orang yang dalam keadaan bisa menundukkan hawa nafsunya dan menguasai hawa nafsunya, maka syaitan tidak punya celah. Syaitan tidak punya kesempatan untuk menggodanya. Karena biasanya syaitan menggoda manusia dengan memberikan berbagai macam perkara-perkara yang indah, yang disukai oleh hawa nafsu, yang seakan-akan kenikmatan-kenikmatan, padahal kenikmatan semu, kenikmatan sesaat, kenikmatan duniawiyah, yang kalau seseorang dalam keadaan bisa menguasai dirinya dan bisa menguasai hawa nafsunya, niscaya biidznillah dia tidak akan tergoda oleh iming-iming syaitan, dia tidak akan terbawa oleh tipu daya syaitan. Ikhwan fillah azakumullah, di dalam riwayat lain dikeluarkan oleh Tirmidzi dari hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man shama yawman fi sabilillah, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ard." Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, maka Allah akan berikan khandak, satu celah, satu lembah antara dia dengan neraka. yakni terhalang oleh satu khandak, satu lembah yang luasnya sejarak langit dan bumi, sejauh langit dan bumi. Ikhwani fillah azakumullah, betapa jauhnya dia terhalang dari api neraka, betapa jauhnya dia terhalang dari azab neraka karena puasa yang dia lakukan. Maka ikhwani fillah azakumullah, akhlusun niyah, ikhlaskanlah niyah ketika kita berpuasa. Kita harus mabit bin niyah, bermalam dengan niat, dan tidak harus dilafadzkan dengan lisan. Niatkanlah dalam hati kita bahwa besok kita akan berpuasa.
Dan niatkan pula dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena terpaksa. Melihat kaum muslimin berpuasa, dia ikut berpuasa. Ini adalah seorang muqallid yang hanya ikut-ikutan. Kemana manusia berjalan, maka dia akan berjalan. Bukan karena itu, bukan karena kebiasaan, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, mengharapkan pahala di sisi Allah. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan karena ihtisab, mengharapkan hisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ikhwani fillah a'azakumullah, Ramadan ila Ramadan, Ramadan kepada Ramadan berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Sebagaimana antara salat dengan salat wajib dengan salat wajib berikutnya, antara Jumat dengan Jumat berikutnya, demikian pula antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa kecuali dosa-dosa besar. Maka kita menghindari dosa-dosa besar dan berupaya menghindari dosa-dosa kecil pula, dan kemudian kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni apa-apa yang telah lewat, dan berupaya dengan ibadah-ibadah kita agar dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diampuninya dosa-dosa kita. Amin. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana minas sha'imin al-mukhlisin. Kita mengharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Di antara keutamaan-keutamaan puasa dan pahala yang besar yang Allah janjikan tentang puasa atau orang yang berpuasa adalah bahwa puasa di samping melindungi dari api neraka, maka sebaliknya puasa akan mendekatkan ke dalam jannah, akan memasukkan orangnya ke dalam surga. Maka ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Abu Umamah, kata Abu Umamah, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga. Maka Rasulullah menjawab, "Alaika bis-shaum, la mithla lahu." Atas kamu untuk berpuasa, dan tidak ada yang seperti puasa. Ikhwani fillah a'azakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dan juga Hakim dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Abu Umamah ketika bertanya, amalan apa yang akan masukkan aku ke dalam jannah? Maka dijawab, alaika bis-shaum, atas kamu untuk berpuasa, karena tidak ada yang seperti puasa. Maka ikhwan fillah azakumullah, pernyataan la mithla lahu menunjukkan bahwa puasa ini betul-betul istimewa, bahwa puasa ini lain daripada yang lain. Kita tahu bahwa afdalul a'mal adalah salat ala waktiha, salat pada waktunya, dan dikatakan salat sebagai tiangnya agama. Tetapi puasa adalah memiliki keistimewaan yang lain, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwa Allah berfirman, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa shaum." Kata Allah Subhanahu wa taala, semua amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Ikhwani fillah azakumullah, kalimat ini menunjukkan perbedaan antara amalan-amalan lain dengan puasa. Bahwa puasa Allah istimewakan dan Allah membalasnya sesuai kehendaknya, sedangkan amalan-amalan sudah Allah tentukan sebelumnya, yaitu dalam Al-Quran, sebagaimana dalam riwayat lain dan lafaz lain dikatakan, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha.
semua amalan anak Adam, ini amalan saleh anak Adam, maka akan dibalas dengan berlipat-lipat, dan setiap hasanah, setiap kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Ila 700 dhi'fin, sampai 700. Dari 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Illa saum, kata Allah, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa itu adalah untukku dan aku akan membalasnya berlipat-lipat sekehendakku. Berarti khusus untuk puasa tidak terbatas 10 kali lipat sampai 700, bahkan bisa lebih dari itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Wa shaumu junnah, kelanjutan hadisnya menyatakan, dan puasa adalah tameng. Wa idza kana yauma shaumi ahadikum, dan kalau hari itu adalah hari puasanya salah seorang kalian, maka jangan yarfuth, jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat kejelekan-kejelekan, wala yaskhab, dan jangan mengucapkan ucapan-ucapan jelek dengan mulutnya. Fa in sabbahu ahad, dan kalau ada seseorang yang mencacimu, mencelamu, maka ucapkanlah, inni mru'un shaim, sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu min rihil misk. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, baunya mulut seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada misik, daripada minyak kasturi, yakni lebih harum daripada minyak wangi yang paling harum sekalipun. Ikhwani fillah azakumullah, ini keistimewaan berikutnya dari puasa. Dan dikatakan lis-shaimi farhatan, dan orang yang berpuasa akan memiliki 2 kegembiraan. Ketika dia berbuka, farih, dia gembira. Dan ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, farih, dia bergembira. Bergembira dengan pahalanya puasa yang berlipat-lipat, yang dia akan terkejut melihatnya, karena Allah membalasnya dengan sekehendaknya, tidak seperti amalan-amalan lain 10-700 kali lipat. Ikhwani fillah azakumullah, hadis yang ma'ruf, yang banyak dibahas oleh para khatib-khatib di mimbar-mimbar, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menyebutkan sekian keutamaan dalam satu hadis. Yang pertama, bahwa puasa memiliki keistimewaan khusus, Allah akan membalasnya sekehendaknya. Dan kemudian yang kedua, bahwa puasa adalah junnah. Yang ketiga, merupakan keutamaan puasa pula, bahwa puasa akan menjadikan seseorang, bau mulutnya akan mulia di sisi Allah, lebih harum daripada minyak kasturi. Dan kemudian mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka, dan kegembiraan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan melihat pahala puasa. Maka ikhwani fillah azakumullah, al-ilmu qabla al-amal, qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum beramal. Maka sebelum memasuki bulan Ramadan, kita harus tahu hukum puasa adalah wajib. Dan kita harus tahu bahwa puasa memiliki sekian keutamaan, dan Ramadannya juga memiliki sekian keutamaan. Maka ketika kita memasuki bulan Ramadan, ikhlaskanlah amalan-amalan saleh, puasa kita dan qiyamul lail kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah semua amalan-amalan kita di bulan tersebut ikhlas untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Harus karena iman wahtisaba, harus karena iman dan ihtisab, karena keimanan kita dan karena mengharapkan hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan-amalan kita di bulan tersebut tidak sia-sia. Dan kesempatan emas di bulan tersebut kita dapatkan dengan izin Allah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita taufik, dan juga pada seluruh kaum muslimin, agar memberikan kepada kita ta'yid, dukungannya untuk beramal saleh, taufiknya untuk kita tetap istiqamah di atas sunnah, di atas ibadah-ibadah yang syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kaum muslimin, memaafkan kita dan memaafkan kaum muslimin, dan kemudian kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ampunan yang penuh, yang lengkap terhadap seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.